Taiwan diprediksi akan dilanda gempa besar dalam waktu dekat, kekuatan hingga 8,5 skala Richter. Berikut ini penjelasan dari CWB Taiwan, resmi ya, dari Central Weather Bureau atau Badan Meteorologinya Taiwan. Simak sampai habis guys. Halo teman-teman semuanya, ada berita menarik yang dilansir dari Fokus Taiwan ya, di mana ada informasi beberapa waktu lalu memang ada beberapa gempa yang lumayan besar, cuman karena lokasinya yang agak jauh dari daratan sehingga tidak begitu terasa ya. Ada yang beberapa terasa sih, salah satunya kemarin tuh tanggal 9 kalau nggak salah itu yang di tengah malam itu ya, tiba-tiba pagi-pagi teman-teman bingung di HP-nya ada beberapa peringatan. Nah, beberapa waktu memang sering terjadi gempa yang dengan kekuatan 5 ke atas. Nah, itu menurut prediksi dari CWB, Biro Cuacanya Pusat Taiwan itu sangat waspada jika gempa-gempa ini akan menyebabkan gempa besar yang kekuatannya hingga 8,5 skala Richter. Berikut ini informasi yang saya terjemahkan dari Fokus Taiwan. Setelah dua gempa kuat berkekuatan lebih dari 5,0 skala Richter yang terjadi pada Selasa pagi 9 Februari lalu, ahli seismologi Biro Cuaca Pusat CWB mengatakan gempa itu bisa menjadi pendahulu gempa yang jauh lebih besar hingga berkekuatan 8,5 skala Richter. Beberapa waktu lalu Taiwan dilanda gempa dengan kekuatan 5,5 dan 5,7 skala Richter yang hanya berjarak 2 menit pada tanggal 9 Februari. Getaran gempa juga dirasakan di seluruh Taiwan dengan kekuatan berbeda-beda. Gempa pertama berkekuatan 5,5 terjadi pada pukul 12.56 di 73 km timur tenggara wilayah Yilan pada kedalaman fokus 69,3 km. Sedangkan yang kedua berkekuatan 5,7 skala Richter yang terjadi 2 menit kemudian pada pukul 12.58 dengan pusat 47,9 km Balai County Yilan pada kedalaman 23,9 km. Chen Guoqiang, Direktur Pusat Seismologi CWB, pada hari Selasa, sebagaimana dilansir oleh Liberty Time, mengatakan bahwasanya Taiwan telah melihat 8 gempa bumi dengan kekuatan lebih dari 5 skala Richter pada tahun ini. Dia mengatakan bahwa sebagian besar gempa ini terjadi di zona subduksi dekat Huping Basin. Chen mengatakan bahwa frekuensi gempa bumi lebih tinggi di daerah ini terjadi tahun lalu. Dia mengatakan ada dua penjelasan untuk itu ya. Pertama, kejadian yang sering terjadi sangat baik. Karena energi terus-menerus dilepaskan, itu mencegah gempa bumi yang sangat besar. Itu prediksi pertama. Prediksi kedua, di masa lalu gempa bumi yang besar terjadi di zona subduksi atau zona seperti ini, itu biasanya diawali oleh gempa-gempa yang lumayan besar ya. Dulu pernah ada 8, skala Richter, itu terjadi diawali oleh gempa-gempa lumayan besar sebelumnya secara berdekatan atau beruntun. Dia menunjukkan bahwasanya gempa 5,7 skala Richter pada Selasa lalu merupakan yang ke-8 dengan skala 5 atau lebih tinggi sedikit. Dia mengatakan bahwasanya dua gempa yang melanda pagi itu disebabkan oleh zona subduksi yang sama dan saat ini dianggap sebagai gempa susulan dengan kekuatan 6,1 skala Richter yang melanda di lepas pantai timur laut Taiwan pada 7 Februari lalu. Mengacu pada gempa awal dalam sejarah baru-baru ini, Chen mengatakan bahwasanya gempa bumi di Tohoku 2011 lalu yang tercatat 9,0 skala Richter didahului oleh gempa kekuatan 7,7 hari sebelumnya. Pada saat itu, para ahli mengira itu adalah gempa pertama hanya untuk menyaksikan gempa bumi yang jauh lebih mengerikan dan dahsyat seminggu kemudian. Oleh karena itu, Chen menyarankan agar ahli seismologi harus memantau dengan cermat klaster gempa mendadak di area yang sama. Dia mengatakan dalam kasus gempa baru di lepas pantai timur laut Yilan akan terus dicermati situasinya. Ini globalnya aja ya, jadi memang prediksinya seperti itu. Jadi apa sih yang menyebabkan gempa? Jadi di dalam laut sana itu memang ada palung, jurang, ada tebing. Memang tebing-tebing itu di dalam laut. Nah, gempa itu kan karena tebingnya ambles atau longsor di bawah laut. Karena longsor yang begitu besar itu menyebabkan gempa. Semakin besar longsornya, semakin besar gempanya. Nah, diprediksinya gini, ada dua prediksi emang. Pertama, ketika gempa itu sering terjadi, maka gunungan atau
tebing itu kan semakin habis ya, semakin hilang yang gempanya, maka gempanya makin sedikit. Itu prediksi pertama. Tapi prediksi kedua, gempa-gempa itu akan memicu tebing itu longsornya makin kuat, dan itu akan menyebabkan sangat bahaya atau gempa-gempa berikutnya. Nah, seperti itulah sebenarnya gempa. Nah, semoga saja apa yang diprediksi ini bisa ditanggulangi dengan baik dan tidak terjadi yang lebih parah melebihi beberapa tahun lalu di Hualien dan di tempat lainnya ya. Dan semoga kita yang bekerja di luar negeri, kita diberikan keselamatan selama bekerja. Ini memasuki tahun kerbau, dan dalam filosofi Cina, tahun kerbau itu adalah tahun di mana kita bisa meraih kesuksesan. Jadi usaha kerja keras yang kita cari di tahun lalu itu akan sukses di tahun ini. Itu menurut filosofi Cina. Selain itu juga di tahun kerbau ini tidak seperti tahun tikus ya. Kalau tahun kerbau itu tidak akan ada bencana besar. Kalau tahun tikus itu bencana besar itu sangat banyak. Itu menurut filosofi Cina, dan semoga saja di tahun kerbau ini tidak ada kejadian-kejadian besar yang menimpa baik kita di Hong Kong, Taiwan, China maupun dimanapun berada kita bekerja. Selamat dan sukses selalu dan tetap jaya.